Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu Pertama dan pertama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di TK Mutiara PMK ini dalam rangka melaksanakan rapat pembahasan agenda gugus 1 Cempaka. Selalu bersalam, tak lupa pula kita sebutkan kepada Nabi Sallallahu Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Ibu Yusman SPD, selanjutnya Ibu-ibu guru TK, seluruh guru 1 Cempaka yang saya hormati. Baiklah Ibu-ibu, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saya masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ketua Gugus 1 Cempaka, Ibu Yusman SPD. Bapak Ibu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita yang telah kita rencanakan. Kemudian salawat beriring salam untuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati pengurus gugus PAUD 1 Cempaka, kemudian ibu-ibu pengelola, ibu-ibu kepala sekolah yang berada di PKG PAUD 1 Cempaka ini. Baiklah ibu-ibu semuanya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah kita TK Mutiara PMK yang menjadi tuan rumah pada acara gugus kita yang ini adalah perdana di tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan ini juga menjadi wadah bagi kita semua untuk belajar, yang mana ibu-ibu walaupun kita sudah berpengalaman belajar 30 tahun mengajar, 15 tahun mengajar, sudah banyak di sini yang udah pengalaman banyak gitu mengajarnya 20 tahun, 15 tahun. Tetapi ibu-ibu ketika kita menghadapi era globalisasi ini, ibu, kita harus belajar lagi gitu. Tidak hanya pengalaman tetapi juga tentang IT-nya, kemudian juga perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu kurikulum juga sudah banyak berubah. Jadi bagaimana lagi kita ibu-ibu guru, ibu-ibu pengelola untuk terus belajar untuk meningkatkan sekolahnya dan juga meningkatkan mutu kualitas ibu guru dan juga untuk anak-anak kita yang terpenting ya ibunya. Jadi kita berharap gugus ini kita jadikan wadah untuk belajar, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak kita tahu dan juga yang akan kita ketahui. Ini ibu kita nanti berbagi praktik juga di sini. Mungkin kita alhamdulillah sudah ada guru penggerak ya, berarti sudah ada guru penggerak di sini. Jadi kita belajar dari beliau nantinya bagaimana itu kurikulum, bagaimana juga tentang anak ya, tentang anak mengajar yang asik dan menyenangkan itu yang dengan kurikulum merdeka. Tidak hanya anak yang merdeka tetapi guru juga merdeka. Bagaimana yang guru yang seperti itu bagaimana. Jadi memang harus belajar ibu. Walaupun Anda mau balik tahu mengajar gitu kan. Kalau Anda ingin melakukan perubahan itu juga nanti sia-sia ibu. Ketinggalan zaman awak gitu. Jadi silakan nanti kalau ada undangan apa kita ikuti, ada kegiatan pelatihan kita ikuti. Tidak bisa semuanya yang hadir, kita usahakan ibu-ibu 1 per sekolah hadir. Jadi informasi-informasi itu tidak ketinggalan kita ibu-ibu. Jadi kita tahu gitu, informasi seperti ini ya sekarang
informasi seperti ini sekarang ya dari GTK, dari Audi gitu. Jadi kita tahu. Mungkin itu dari kami sebagai ketua gugus. Salah dan janggal kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu semuanya yang telah memberikan atas sambutannya. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu berbagi praktik tentang budaya positif dari calon guru penggerak kita, Ibu Sugianti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Mutiara YPMK. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya boleh bertanya dulu ya Bu ya? Boleh. Kalau saya berbicara tentang budaya positif, apa yang terbayang atau yang teringat dalam pikiran Ibu tentang budaya positif? Kira-kira apa ya Bu ya? Kebiasaan. Iya, bagus Bu, benar. Apalagi Bu? Biasaan iya. Kebiasaan tentang bagaimana ada misalnya apa namanya 5S, senyum, sapa. Iya, betul sekali Ibu. Dan lagi, mungkin yang di sekolahnya ada yang sudah menjalankan budaya positif. Ada ya Bu? Iya, saling tolong menolong. Sebenarnya yang kita sampaikan semuanya itu termasuk budaya positif. Kita sudah melakukannya ya di sekolah ya? Sudah. Nah, lanjutkan. Sebelum kita mulai, saya mau ibu-ibu hadap-hadapan 2 orang. Hadap-hadapan senyum dengan temannya 2 orang. Dan saya kasih waktu 30 detik untuk tersenyum bersama pasangannya. Enggak lama 30 detik. Coba perhatikan tulisannya. Nah, bagaimana? Semakin dilihat semakin tersenyum saya, semakin tertawa. Nah, keluar aura positifnya dari dalam diri kita sendiri. Ternyata hal yang kecil tersenyum, tetapi bisa membawa hal positif kepada diri kita, walaupun dengan sesama teman dekat saja. Nah, ya atau tidak? Iya. Yang tadinya mungkin cemburu, akhirnya bisa tertawa, dari tersenyum bisa nah, gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada 8 Bu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Kita lihat satu-satu ya Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini adalah pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam kesehariannya. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, dalam pembelajarannya sudah mengenal dengan teacher center dan student center, berpusat kepada murid dan berpusat kepada guru. Nah, kira-kira yang sudah kita lakukan di sekolah bagaimana Ibu? Berpusat pada murid. Sebelah sini bagaimana Bu? Iya. Nah, ternyata kita semua sudah melaksanakan
mungkin sudah menjalankan pendidikan yang berpusat, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Masih ada nggak yang berpusat kepada guru? Jadi ya, apalagi ada TKM ya, berontak dia. Kalau semuanya dari guru. Ya, oke. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensi itu bagaimana Ibu-Ibu? Sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai nanti dengan minat anak, dengan gaya belajar anak. Jadi kita yang selama ini klasikal, semuanya harus seperti ini, rata semuanya. Nah, dengan paradigma baru ini kita melakukannya dengan berdiferensiasi, mengelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, minatnya, atau gaya belajarnya. Nah, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sudah tahu semua ya Bu ya? Iya. Ada berapa Bu? Ada 6. Nah, 6 yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Kalau untuk anak-anak kita, yaitu hubungannya dengan Tuhan, iya yang pastinya. Dan selanjutnya itu berkebinekaan global. Bagaimana Bu? Berkebinekaan global? Tidak membeda-bedakan. Nah, berkebinekaan global itu merupakan memiliki rasa yang hormat terhadap budaya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia, ya, agama. Nah, itu berkebinekaan global. Ya, ada gotong royong. Nah, kalau kita berbicara gotong royong ini bagaimana Ibu? Ya, kolaborasi. Tidak hanya bergotong royong untuk bersih-bersih, tapi pembelajaran ya Bu ya. Berarti kita sudah paham dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu tentang mandiri. Bagaimana mandiri? Mandiri itu bertanggung jawab. Iya. Seperti yang kita ajarkan kepada anak ujian ini. Nah, sepertinya kalau mandiri ini itu bertanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawabnya itu kita usahakan dia dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, yang selama ini biasanya pasti ada dari motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, dipaksa atau takut dengan hukuman, takut dengan gurunya. Itu kebanyakan seperti itu. Atau yang kebanyakan yang kita lakukan adalah memberikan penghargaan kepada peserta didik. Menurut ibu-ibu, sebenarnya mengasih penghargaan kepada murid itu ada baiknya atau ada buruknya atau ada dua-duanya? Ada baik, ada buruk. Ada dua-duanya ya Bu ya, ada baik, ada buruk. Dan ternyata yang saya pelajari di sini, memberikan penghargaan itu merupakan adalah motivasi yang ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri. Berarti dia itu cuma bersifat sementara Ibu, cuma sebentar. Nanti aku dapat hadiah dari ibu tuh, dapat bintang. Yalah aku baik hari ini. Nah, belum tentu dia hari besok menjadi baik. Sebenarnya tujuan kita bagus untuk memberi motivasi kepada anak, untuk meningkatkan daya belajar anak atau bagaimananya. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang harusnya kita hindari. Sedikit Bu Enti, sesuai dengan pengalaman kami di sekolah, ada yang bisa karena reward itu dia tambah semangat belajarnya, tambah
termotivasi, dia ada yang tidak, ada yang karena oh nanti aku pasti dapat bintang saat ini aja, tapi besoknya nggak lagi ada, tapi ada juga yang tetap bersemangat dia. Ya. Sebenarnya itu tadi ada ya baiknya, ada yang tidaknya. Nah seperti itu Bu. Nah sebenarnya berupa bintang itu kan berupa barang. Sebenarnya yang kita harus berikan penghargaannya itu dari reward kata-kata, kita sanjung, itu akan terkena di dalam diri anak sendiri. Dibandingkan kita hanya mengasih bintang satu hari kita habis, besok lagi kalau dia tidak dapat lagi berarti tidak ada. Tapi kalau kita sanjung, oh anak cantik, anak pintar, anak hebat, oh dia merasa dirinya hebat, dia percaya dirinya sendiri, ya Bu ya. Terus kita lanjutkan tentang kreatif. Kreatif itu bagaimana Bu? Kreatif itu tidak hanya untuk murid, tidak hanya untuk, tapi juga untuk guru. Jadi kreatif itu adalah modifikasi yang ada atau menciptakan hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya ada bernalar kritis. Bagaimana Bu kalau bernalar kritis? Mengajukan apa yang terasa sama dia, dapat dia mengatakan kalau begini Bu, aku ideku begini Bu, aku maunya seperti ini Bu, aku tahu itu Bu. Iya benar. Itu adalah bernalar kritis. Itu susah mancingnya mati, Bisa mencermati, bisa dia mengevaluasi, bisa dia memecahkan dan bisa menyampaikan informasi tersebut. Berarti sampai ke dalam diri Anda. Nah, lanjutkan ya Bu. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini tentang ilusi ya Bu ya, tentang kita guru. Biasanya guru mengontrol murid, iya atau tidak? Ya. Ini student center, semuanya harus sama, katanya kan? Iya. Nah, itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik dari anak. Selanjutnya itu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi kita biasanya itu langsung menjudge, kamu salah kan? Nah, karena kebiasaan mereka itu berbuat salah, jadi kita otomatis menjudge gitu ya. Nah, situ mampu menguatkan karakter, iya atau tidak Bu? Tidak ya? Tidak. Itu malah menjatuhkan karakter. Iya. Selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya atau tidak? Tidak ya Bu ya. Ya, kita tidak boleh memaksa. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka. Tidak boleh memaksa anak. Kita memberi kebebasan, tetapi dengan cara kita menuntun dan memfasilitasi anak. Selanjutnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu dapat bermanfaat bagi anak. Iya atau tidak Bu? Iya, tapi tidak semuanya dari guru. Harus juga dari diri dia sendiri. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitasnya, kebutuhan kita sama. Seharusnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya Bu ya, dari pembelajaran diferensiasi tadi kita udah tahu kebutuhan anak semua itu berbeda-beda. Jadi yang kita rubah dari yang kita manage tentang kebutuhan kita sama itu kita ganti dengan kebutuhan kita berbeda. Kita harus melihat perbedaan dalam diri anak itu sendiri. Seterusnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita contohkan saja kepada anak usia dini. Kita melihatnya itu bendanya laptop atau bagaimana. Kalau kita nggak mungkin kan menyamaratakan apa yang dalam semua dalam pikirannya ini laptop. Tapi bisa jadi sebelah sana berbeda. Mungkin di sana, oh itu untuk main mabuk. Oh bapakku maunya, untuk main game. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan gambaran kita sama, ya. Yang ketiga itu mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sama mungkin sama dengan yang tadi ya Bu ya.
Kita pandangannya pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kalau dilihat pendapat semuanya pasti akan berbeda, walaupun nanti tujuannya sama. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ganti Bu, semua perlu memiliki perilaku, memiliki tujuan. Jadi anak yang kita lihat dia berbuat salah Bu, belum tentu itu kesalahannya, maksudnya dia yang mau. Kita kan harus menanyakan dulu apa alasannya. Pasti perilaku dia itu memiliki tujuan. Oh, aku ganggu dia, aku mau karena lapar Bu, aku mau minta jajan, kan bisa jadi ya. Nah, terus di sini yaitu perilaku buruk dilihat tadi udah ya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain Bu bisa mengontrol saya, kita ganti. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali tadi motivasi intrinsik yang biasanya adalah orang yang mengatur kita karena kita takut atau tentang ada peraturan-peraturan tertentu. Nah, hari ini kita yang bisa mengontrol sendiri, ya kan Bu? Nah, kita yang maksudnya dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya itu pemaksaan ada pada satu wujudan gagal. Yang teori kontrol dunia itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Berarti kita dalam pembelajaran juga tidak hanya satu, tapi kita menciptakan pembelajaran yang bermacam-macam sehingga ada hal-hal yang berbeda-beda yang bisa dirasakan oleh anak. Terus model berpikir menang kalah. Berarti kita selama ini merasa kita ini bisa, aku menang. Kita ganti Bu, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang menang kalah, tapi menang. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan disiplin positif. Nah, tadi ya Bu ya, tadi disiplin positif menerapkan 5S, tolong menolong. Apa lagi tadi? 4 kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih dan permisi. Ya, nah disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti dari disiplin itu kita belajar hal-hal yang baik. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti Bu, ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini, yang akan kita tanamkan, sama-sama kita laksanakan dalam diri kita. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini tidak hanya takut kepada sebuah aturan ya Bu ya. Tadi kan sudah kita mengenal tentang disiplin. Seperti yang kita tadi tanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi jangan melihat anak itu dari penghargaan saja atau takut karena hukuman, tetapi bagaimana disiplin itu bisa dilakukan dari dalam diri anak, dari motivasi intrinsik di dalam diri anak. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini Bu adalah nilai-nilai yang disepakati antara guru dengan murid, dengan guru sesama guru. Itu adalah nantinya akan ada keyakinan kelas nanti ya Bu ya. Nah di situ nanti akan menanamkan nilai-nilai dari nilai kebajikan. Itu ya ada 3 contohnya, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan Ibu Primaries Program itu PIP, toleransi, rasa hormat dan lainnya. Nah ini merupakan kayak semacam tujuan hidup gitu, tujuan yang ada di dalam diri kita.
dalam diri kita itu bisa menghasilkan, bisa tertanam nilai-nilai kebajikan yang dicontohkan di sini. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau bilang tentang kebutuhan, apa yang terbayang sama ibu-ibu? Kebutuhan pokok, iya, primer, iya, makan, pangan, ya, papan, apalagi bu? Pendidikan, kesehatan, iya benar semua ya bu ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi bu, yang disebutkan tadi benar semua ya bu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ibu. Selain dari tadi yaitu primer, sekunder, dan tersier tadi ya bu ya. Ternyata di sini yaitu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian. Tadi masuk dari primer ya bu ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima itu seperti dia dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu merupakan bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Bu, bertahan hidup ini bu, ini nanti terjadi ya terhadap anak-anak kita. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti ada dasar dari kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Ya, seperti seumpamanya ada anak yang meminta makanan atau jajan anak temannya. Nah, itu sebenarnya kebutuhan apa yang dia apain ibu? Iya, bertahan hidup dari makanan, perut ya. Dia pengennya makan. Nah, seperti itu. Itu contohnya, contoh kecilnya. Yang ketiga itu penguasaan. Kalau kita dengar penguasaan itu bagaimana ya Bu Ida? Ibu? Ya, kemampuan. Nah, itu adalah keinginan diri dia itu dianggap sama orang, terus menjadi pemimpin kan sebagai apa itu kayak penguasa ya kalau pemimpin itu ya. Nah, terus berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya itu kebebasan. Kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia butuh juga kebebasan ya Bu ya. Nah, kalau kebebasan euthanasia ini bagaimana Ibu? Iya, aku maunya bermain saja. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dasar dia adalah ingin bermain. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah manusia ini sekali ya, kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Setiap harinya dia inginnya bermain. Kebutuhan dia itu berbeda-beda dalam setiap harinya ya Bu ya. Atau semuanya dalam satu hari bisa kebutuhan ini ada pada dia. Ada juga yang seperti itu. Terus, nah, di sini ada kasus Bu. Saya kasih contoh. Dede senang sekali melemparkan kertas ke arah temannya yang sedang fokus belajar. Itu senang atau bagaimana ya dia? Punya saya kesenangan ini. Senang nggak? Ini ya. Senang atau merasa kasih sayang dan diterima tadi? Cari perhatian ya Bu ya. Nah, berarti dia ingin mencari kesenangan, ya kan? Mencari perhatian itu kan bagian dari kesenangan dia kan? Iya. Karena perhatian guru, karena perhatian temannya. Iya. Nah, selanjutnya di sini ada Winda sering sekali mengambil jajanan teman sebangkunya. Hal ini dia lakukan karena dia lapar. Itu maksud dari kebutuhan apa? Bertahan hidup. Ingat ya Bu ya? Iya, benar. Bertahan
Ya, selanjutnya. Bebas. Ya, kita lanjut ke 4. Ketika diminta untuk mengerjakan tugas di depan kelas, Bella selalu berlari ke depan, begitu dengan semangat maksudnya. Nah, ya, dia itu kenapa pada penguasaan itu? Dia merasa ingin Menguasai kelas. Iya, dia itu merasa dia itu bisa dan mampu. Berarti dia itu merasa dia itu bisa dari Nah, penguasaan. kadang-kadang itu muncul karena yang teman lain nggak ada yang mau. Iya, Dia bisa. merasa dirinya bisa, ya langsung aja. Iya. Karena menguasai apa yang ditanya guru, saya tahu kok, saya tahu kok. Ya udah ada dia lagi. Karena teman yang lain itu diam. Iya. Jadi itu yang harus kita pancing. Kita pancing ya Bu ya. Iya, benar sekali. Yang terakhir yaitu Tony sangat senang belajar dengan Bu Wati karena metode belajar guru tersebut bervariasi. Ayo Bu ya. Kasih Saya. Kita lihat. Benar masalah. Iya benar, iya. Kasih sayang dan merasa diterima. Dia merasa diterima oleh gurunya. Dia senang dengan gurunya. Nah, itu adalah kebutuhan dasarnya. Nah, ini contoh kasusnya ya Bu ya. Nanti ibu-ibu mungkin kalau di sekolah bisa melihat dari kebutuhan dasar anak. Oh, ini maunya seperti ini. Bisa kita mendeteksi. Berarti 5 kebutuhan dasar manusia itu sayang dan merasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Nah, kita breaking dulu ya Bu ya, sebentar ya. jelaskan tadi ya, motivasi ekstrinsik sama ekstrinsik, eksternal dan internal. Ya ini adalah motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal dari luar ya Bu ya. Nah, kalau motivasi untuk menjadi orang yang mereka
inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi eksternal atau intrinsik. Oke. Nah, ini dia Bu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti di sini ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya Bu, tidak terencana atau tiba-tiba, ya atau tidak Bu? Ya. Ya. Kadang kita refleks, langsung menyalahkan. Itu adalah bagian dari hukuman, walaupun dengan verbal, dengan omongan. Yang kedua itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu juga dari hukuman. Bersifat satu arah, hanya guru. Tidak ada kita timbal balik kepada anak. Jadi kita tidak tahu alasan anak. Kita merasa dia ada salah aja, berarti satu arah. Yang keempat itu berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi mungkin refleks ya Bu ya. Oh kamu ini bikin masalah lagi. Mungkin ada yang seperti itu termasuk hukuman. Itu bedanya sama konsekuensi Bu. Mirip loh, hukuman, konsekuensi. Konsekuensi yang pertama itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, berarti konsekuensi ini ada peraturannya dahulu Bu. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini contohnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah dari aturan. Ya kan? Nah, nanti kita nanti akan mencoba dari kata-kata peraturan itu kita alihkan menjadi hal-hal kata-kata yang positif. Terus di sini konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebenarnya konsekuensinya ini Bu, ada peraturan nanti kalau anak guru tidak memasukkan mainan kepada di dalam tempatnya atau di dalam tempatnya yang semula, nanti anak-anak guru tidak ulang terakhir. Kalau tidak boleh makan nanti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sudah ya Bu ya, konsekuensinya ini bukan seperti itu. Jadi kita itu kita membuat dari konsekuensinya itu dia tahu dari yang dilakukannya pasti ada akibatnya. Nah konsekuensinya seperti itu. Ketiga itu sikap guru selalu memonitor murid. Melihat saja Bu, melihat ya, konsekuensinya. Karena dia udah tahu itu dilarang. Gak boleh buang sampah sembarangan, tapi dia buang sampah sembarangan. Nah, kan kita melihat, memonitor. Konsekuensinya bagaimana? Nanti yang buang sampah sembarangan, pilih sampah yang sudah ada semuanya di situ. Jadi walaupun bukan sampah dia kita suruh masukin. Itu bagian dari konsekuensi. Karena apa? Karena dia juga membuang sampah sembarangan. Nah, di sini restitusi. Pertama ya dengan restitusi. Ya, saya juga pertama dengar dari pendidikan guru penggerak. Restitusi itu ternyata adalah proses nanti menciptakan kondisi dialog pada anak untuk mencari hal-hal secara bersama, jalan keluar secara bersama. Restitusi bukan sepihak dari kita, bukan dari anak, tapi berdua. Kita jadi musyawarah kita ke anak juga ke kita. Jadi kita mengajak bersama-sama. Itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti jadi nanti tertanam sama dia itu bagaimana setelah dia melakukan, bagaimana dia menyelesaikan atau memperbaiki kesalahannya itu
posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, dua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ini dari 5 ini Bu, yang kita sudah lakukan atau yang ada posisi kontrol pada kita sehari-harinya, kita seperti apa ya ini Bu? Menurut Ibu? Ada sudah Ibu? Oh wow. Oh manajer ya enggak? Boleh. Berarti Ibu pernah merasakan semuanya penghukum, pernah ya Bu ya? Pernah ya. Pembuat merasa bersalah mungkin ada ya? Teman. Kan hukumannya yang telah dikonsekuensi tadi gitu. Sudah waktu dan kalau salah nyampe hukuman selama kan ada sepakat. Iya. Ya, sesuai. Pemantau bagaimana? Pemantau? Cari. Ada dilakukan juga Bu? Oh iya, dilakukan. Manajer? Belajar lah ya. Manajer tuh gimana ya dia? Oh iya, pemimpin. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Satu penghukum. Nah, penghukum itu adalah seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal akibat dari posisi sebagai penghukum akan menimbulkan dendam dari murid kepada guru, sedangkan bagi murid akan memiliki dampak negatif terhadap psikis murid. Oh iya, saya dah. Nah, ternyata penghukum itu banyaknya negatif ya Ibu ya. Nah, banyak kan? Ini contohnya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada kecap kan? Enggak? Ada kupu. Awas. Kalau tidak ditaruh mainannya, itu sebagian dari penghukum. Ini, kamu selalu salah saja. Kan kita nanti siap menyalahkan penghukum. Itu bahasa juga kan? Ya. Yang ketiga itu selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Jadi kan kejadian terakhir selesai, kita salahkan juga lagi. Aku nih motivasi intrinsik sama dia lagi. Nah, oh iya, begitu penghukum juga ya Bu ya? Iya. Mental. Nah itu secara tidak sengaja membuat ini tadi murid jadi dendam kepada guru. Nah dia lakukan tapi dia mendongkol. Nah setiap masalah pasti kamu selalu dalamnya. Belum apa-apa, belum kita tanya, kita sudah menjudge kamu lagi, gitu kan? Itu dalamnya lagi. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira bagaimana Ibu? Mau jadi penghukum lagi? Tidak. Apa lagi? Iya, jadinya takut murid ya Bu ya? Iya. Selanjutnya itu yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Seperti apa? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat dasar masalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, seolah atau bersalah atau rendah diri. Nah, contoh kata-kata yang keluar dengan lembut, maksudnya ya ini seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu tadi Bu, kita membuat anak merasa bersalah dengan kata yang lembut dari kita. Nah, Itu malah kau dulu. yang kedua itu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nanti mungkin gurunya udah sering ya kasih tahu, tapi dia tetap melakukan itu lagi. Jadi kita bagaimana kita membuat merasa bersalah pada diri. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ketakutan anak ya Bu ya. Jadi merasa dia itu dirinya nggak nyaman dengan kata-kata yang lembut, tapi di dalam diri dia itu kena, dia nggak nyaman seperti itu, ada akibatnya. Nah, ini membuat rasa bersalah kan kita lakukan juga? Tidak ya, sebaiknya tidak ya Bu ya. Sebaiknya tidak. Anak di sekolah enggak
kalau anak di rumah kadang-kadang Terkadang ya. Oh, Tanpa disadarin ya. tanpa disadari, iya, iya. pandemnya. Mungkin ya di sekolah mungkin kita masih bisa mengontrol ya. untuk anak Tapi tidak layan tahu uang kok langsung. Kalau anak wak tuh, Semua orang tua ini iya. Kalau di sekolah tuh enggak. Nanti masuk ke guru kan mau untuk terapkan di sekolah misalnya. Itu apa ya? kita coba kita tanamkan lagi dalam diri kita lagi. Sama orang anak lain baik-baik. Marah-marah. Iya. Nah kita belajar lagi Bu dari dalam diri kita lagi kita tanamkan lagi ya Bu ya. Yang ketiga itu sebagai teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi positif berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Harga diri posisi dari posisi teman adalah bila sewaktu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, kata-katanya apa? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Kita seolah-olah kita jadi teman. Nah, yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, iya. Nah, yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, teman ini sebagai teman sebenarnya posisinya positif ya ibu-ibu, tetapi ada juga negatifnya. Nah, teman ini Bu, nilai negatifnya adalah ketika anak tidak bertemu dengan guru tertentu dan dia akan bertemu dengan guru baru, dia akan merasa tidak diterima lagi. Oh, aku maunya sama guru yang itu, karena kita membiasakan dia sebagai teman. Jadi posisi nyaman dia itu sama guru-guru tertentu saja. Nah, ketika guru tersebut tidak membantu Bu, kita tidak acuh atau bagaimana sama dia, itu kesannya dia merasa tidak dijadikan teman lagi. Saya kira dulu ibu sebagai teman, kiranya tidak. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Yang positifnya ya itu tadi kita bisa dekat dengan anak. Cuman kalau nanti negatifnya yaitu tadi, ketika kita tidak dalam posisi dia atau mendukung dia, dia akan merasa lebih kecewa. Oke, yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Kita tanya aja sama anak, peraturannya apa? Kan nggak boleh tuh maka atau berbicara kata itu tadi kan berbicara duluan atau hanya aku dulu. Nah, nanti bu gurunya ngomong ikut ngomong kayak gitu kan. Peraturannya apa? Kalau berbicara kita bergantian. Nah, kita mungkin tanamkan seperti itu ya, ya. Nah, yang kedua apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau itu hanya melihat saja. Nanti anak sendiri yang menemukan, oh kalau aku seperti ini, oh ini akibatnya, ini konsekuensinya. Ya, mengembalikan kepada anak. Kita tanya lagi kepada anak. Berarti guru hanya melihat saja. Yang kelima terakhir yaitu manajer. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, apakah kamu
bentuk dari kata ibu tadi kesepakatan, ya bisa jadi kesepakatan. Nanti jadi kita tanya, tadi kesepakatan kita apa? Nah, kita tanya dari manajer ini, dari hal-hal yang sudah dibuat guru dengan murid dari terkait kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Nah, kita tanyakan, karena kita sudah sama-sama meyakini dari keyakinan kelas tadi. Apa yang kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti dari konsekuensinya tadi ya Bu ya. Oh, aku kalau di kelas saya apa kan, yaitu tentang kita tidak boleh ejek-ejekan dan saling tolong kepada sesama teman. Nah, ketika kita sudah menanamkan keyakinan, oh itu tidak, itu adalah hal-hal yang kita tidak boleh lakukan, maka anak-anak itu merasa sendiri. Oh, ketika aku nggak sengaja nih menyakiti teman, dia akan otomatis meminta maaf. Dia refleks, dia mau timbul sendiri, dia mau meminta maaf tanpa kita minta, karena sudah tertanam keyakinan tadi. Terus, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi manajer ini mengajak anak kita, posisi yang paling kita baik adalah manajer. Kita berdiskusi atau mengajak anak bagaimana mencari jalan permasalahan itu bersama-sama. Tidak hanya dari guru, tidak hanya dari murid, tapi bersama-sama mencari solusinya. Jadi posisi kita ubah pelan-pelan Bu, kita menjadi manajer. Kita sama-sama. Yang selama ini hanya pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai penghukum tadi ya Bu ya. Kita coba pelan-pelan kita menjadikan manajer, posisi yang paling bagus. Nah, posisi kontrol, apakah aku kecewa sekali dengan kamu. Dari yang 5 tadi Bu, penghukum, terus ada pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Kita coba. Nah, iya benar sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Ya, lihat. Iya, penghukum itu bagian dari kata-kata penghukum. Hebat ya Mia? Oke, lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Ibu. Manajer, kita coba. Iya, good, bagus sekali. Karena kita menanyakan ya kepada anak bagaimana menyelesaikan masalah ini. Berarti kita sama-sama mencari solusi. Ya, manajer. Selanjutnya, ayolah. Aku kan demi bapak ibu ya. Maksudnya lakukan ini demi bapak dan ibu ya. Teman? Apa tadi? Penghukum. Ayo ragu Bu, apa Bu? Teman. Coba lihat ya. Coba teman. Iya, teman. Kita apa itu namanya, memposisikan kita sebagai teman. Ayolah, kita kan. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, apa? Itu tadi apa? Apa Bu? Yang terakhir? Membuat rasa bersalah kah? Pemantau kah? Kita lihat aja ya. Ya, pemantau. Nih, kan gurunya yang melihat. Kamu tidak pernah mengerjakan tugas ini. Ya. Terus. Nah, ini maksudnya keyakinan kelas ya, Ibu. Ini keyakinan kelas. Kita tanya, Ibu, saya mau tanya dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Peraturan itu terlalu menekan kepada anak, tapi kalau keyakinan kita kan
masih yes kata dengan Oh iya, benar sekali. Ada lagi Bu? Kalau keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan antara pendidik dengan Anak, iya. Ada lagi Bu? peraturan Peraturan kesepakatan. Nah, peraturan Iya, benar sekali ya Ibu-ibu. Keyakinan kan buat bersama. Iya, tadi ya saya jelaskan tadi. Kalau peraturan identiknya biasanya itu dari satu apa aja ya, satu arah aja tuh, satu yang menentukan dari atas tuh kita guru aja yang Guru menentukan. aja biasanya. Iya, guru. jadi kita bikin aturan semua harus ikutin, nah kayak gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, tadi kan sudah saya jelaskan, kita melakukannya bersama-sama dengan murid, dengan atau sesama guru kayak gitu. Untuk peraturan sekolah kan bisa juga. Jadi kita melakukan bersama-sama untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan universal tadi, Bu. Nah, kita lihat ya. Nah, keyakinan kelas itu, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya Bu ya. Dia itu tidak kita tujukan tertentu, tapi nanti kita bagaimana kita menyepakatinya bersama-sama gitu. Jadi tidak ada peraturan-peraturan tertentu untuk membuatnya gitu. Terus bersifat pernyataan universal. Tadi dari nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Ya tadi dari hal yang peraturan tadi kita rubah menjadi bahasanya lebih positif Ibu. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Kalau kata positifnya bagaimana Ibu? Duduk. Bagaimana ya bagusnya makan berdiri apa duduk ya? Itu pernyataan atau pertanyaan? Nah, Ibu. Kalau pernyataannya positifnya bagaimana Bu? Kalau itu? Duduk. Kalau makan duduk, tidak berdiri. Ya, tidak sekali. Iya. Boleh menggunakan kata tidak. Kata positif. Iya, nah itu bisa. Nah iya, kalau makan dan minum sebaiknya duduk. Sebenarnya bukan sebaiknya juga, tapi makan dan minum harus dilakukan duduk. Nah, bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Terus nanti contoh lainnya mungkin dari itu tadi saya dengarkan satu ngomong pasti semuanya ngomong. Ketika kita ngomong, anak itu pun akan ikut ngomong, berbicara. Nah, tidak boleh memotong ngomongan ibu guru, atau tidak boleh berbicara sebelum ibu guru suruh. Nah, itu kan sebagai peraturan gitu ya Bu ya. Kita menekankan kepada anak. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dari kata-kata tidak boleh maksudnya tidak boleh kita guru berbicara ikut berbicara. Nah, bahasa positifnya bagaimana Bu? Kita bergantiannya di jalannya. Boleh. Kita bergantian. Apa lagi Bu? Tunjuk tangan ketika Iya. sesuatu. Iya, ketika kita mau mengungkapkan atau mau berbicara, angkat tangan. Jadi bisa bergantian. Nah, itu lebih positif ya daripada kita dengan kata-kata jangan dulu. Kan? Jadi kita rubah bahasa yang dari peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi apa kata-kata yang lebih positif, ya. Nah, keyakinan kelas itu sedikit tapi bisa diingat Bu. Ya, kayak tadi ya, mungkin kita kalau dari anak TK dari nyanyian ya, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, kayak gitu. Biasanya itu masuk dalam keyakinan kelas saya dan saya lakukan. Biasanya anak-anak itu terterap dalam diri dia gitu. Nah, jadi iya, dengan kata tolong, permisi, terima kasih itu saya juga udah lakukan dalam hal waktu itu untuk pendidikan juga. Jadi kadang ada anak ya, dia minta tolong cuman bukain Bu, bukain Bu. Nah, saya menerapkannya, saya coba bagaimana keyakinan kelas kita. Oh iya Bu, tolong Bu, bukain Bu. Nah, nanti jadi anak
anak tuh refleks, dia akan mengingat keyakinan kelas dia ya Bu ya. Sedikit tapi bisa teringat terus. Nah, terus oh iya, ini terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan guru aja ya Bu ya, bukan guru sesama guru dengan murid, tapi semuanya yang ada di dalam sekolah. Biasanya kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini 6 angka dalam membuat keyakinan, yaitu tadi memunculkan peraturan kelas, yaitu yang jangan apa tadi. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kayak kita tadi ada nilai-nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila, itu bisa kita jadikan dan nilai-nilai kebajikan yang tertanam dari keyakinan kelas. Seumpamanya ya Bu ya, Ibu pergi naik motor harus pakai helm. Kenapa harus pakai helm Bu? Kira-kira kenapa? Oh, untuk keselamatan ya. Apa lagi Bu? Tuh jangan razia. Tuh jangan kena razia. Nah, itu adalah iya benar ya Bu ya. Kadang ada peraturan. Itu dia peraturan dari Bapak Polisi memakai harus memakai, kalau tidak kena tilang kata ya kan. Padahal Pak Polisi itu mau meyakinkan kalau pakai helm itu sebenarnya untuk keselamatan gitu Bu. Terus kemarin kita pandemi harus pakai masker ya? Ya. Kira-kira kenapa kita harus pakai masker Bu? Biar jangan tertular. Jangan tertular, iya. Lagi Bu, karena aturannya pemerintah harus, ya, harus pakai masker gitu ya. Nah, sebenarnya apa namanya keyakinan kita, nilai-nilainya kita itu sebenarnya adalah supaya agar kita sehat, tidak tertular dari penyakit sebenarnya. Tapi ada kebanyakan yang karena memang kalau tidak pakai masker nanti saya apa namanya denda ya Bu ya. Ya. Terus itu yaitu menentukan peran warga sekolah. Peran warga sekolah ini sebagai guru, murid itu maksudnya sama-sama meyakini, menjalankan dari keyakinan kelas kita. Itu yang keenam, itu meninjau ulang atau refleksi keyakinan kelas. Kita terus refleksi ya Bu ya. Oh ini kayaknya kurang cocok, atau kita tambahkan nilai-nilai universalnya dari keyakinan kelas kita. Itu kita refleksi sama kayak pembelajaran kita kan selalu melakukan refleksi ya Bu ya. Oh tadi kayaknya ini ada yang kurang, oh besok saya lakukan lagi kayak gitu kan. Itu sebagian dari refleksi. Ini sebenarnya adalah contoh yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas di kelas B3. Jadi kita lihat nanti dulu ya Bu ya.
kalau buang sampah itu nanti akan dia sehat dan terhindar dari penyakit katanya. Masih merah Dan kirim sebalik kirim makanan itu aku. Progres per 2022 ini ada kan yang sudah ke dinas ya. Yang tanggal 27 kita nggak bisa 22 nah jadi pertama yang sudah ke dinas nah kamu angirin masih ada pas tak Mahama tinggal yang tujuan nah aduh ini lanjut cek bisa atau aku kawan dua ya sudah lawak lah. Oke, selesai ya Bu ya. Jadi di sini sebagai contoh referensi saja yang sudah saya lakukan di dalam kelas B3. Kalau biasanya Bu anak-anak yang udah besar, ada anak SD, SMP, SMA, dia itu membuat keyakinan kelas itu dia menulis sendiri Bu apa yang dia mau, dia tulis sendiri nanti ditempel di depan, nanti didiskusikan bersama-sama. Tapi kalau anak TK saya anggap tidak mungkin dia menulis sendiri ya Bu ya. Saya mesti nulisnya dengan gambar. Jadi gambar saya buat mencerminkan dari keyakinan kelas kita. Kayak tadi itu contohnya tadi membuang sampah ya Bu ya. Tadi ternyata anak udah tertanam sendiri dari dalam diri dia. Keyakinan dia kalau membuang sampah itu supaya kelas bersih, supaya terhindar dari penyakit, supaya sehat. Jadi dari keyakinan yang sudah diyakini dia itu makanya kita jadikan keyakinan kelas kita jalankan bersama-sama dan kita lakukan setiap harinya. Nah, bagaimana dia menyepakatinya? Saya minta tadi dengan bintang Bu. Tadi dari peraturan nomor 1 tadi kan ya, keyakinan nomor 1 adalah buang sampah pada tempatnya. Sederhana tapi bisa bermakna dengan dia. Saya mau perwakilan dari anak-anak tadi itu untuk menempel bintang, berarti dia tanda setuju. Nanti semuanya akan dapat giliran menempel bintang tentang apa-apa keyakinan yang kita buat dalam kelas. Jadi semuanya terlibat dan semuanya ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya ya Bu ya. Jadi bintangnya sudah tersusun dari angka 1 sampai 8. Nanti di situ ada macam-macam, ada saling tolong-menolong, tidak saling ejek-ejekan, meminta maaf, terus ada tentang menghargai guru. Dan tadi tunjuk tangan ketika mau berbicara, itu ada juga bertanya. Ya bertanya boleh juga, makanya kita kalau apapun pasti suruh tunjuk tangan, itu termasuk keyakinan kelas. Jadi sebenarnya dari keyakinan kelas Bu, saya berharap nanti ibu-ibu di sekolah bisa dibuat juga ya Bu keyakinan kelas yang kita anggap selama ini peraturan, kita alihkan menjadi keyakinan kelas. Kita cobain Bu. Nah nanti sebelum pembelajaran kita ingetin lagi. Yuk keyakinan kelas kita apa? Saling tolong menolong, terus tidak boleh ejek-ejekan. Nanti Bu selama pembelajaran dia ingat Bu, dia tertanam Bu, yakin. Daripada peraturan, kalau peraturan dia merasa tertekan dan takut kena hukuman, dia akan sebentar aja dia tidak akan tertanam dalam diri dia. Ya. Nah selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga ya Bu ya. Di sini adalah suatu
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan restitusi itu adalah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara berdialog. Dan berdialog itu dia ada susunannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dia keyakinan itu adalah bagian dari manajer. Kita tanyakan keyakinan. Di sini ternyata segitiga restitusi juga masuk, yaitu menanyakan keyakinan. Lihat. Ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bu, kalau kasus atau permasalahan anak, jadi kita awali dengan menstabilkan identitas. Seperti apa? Kata-katanya itu berbuat salah itu wajar. Jadi kita tidak langsung menjudge. Kita hanya menetralkan, menstabilkan identitas dia dulu. Wajar kalau berbuat salah. Bu guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi dia tidak merasa dia itu walaupun dia salah, tidak merasa diri dia itu langsung bersalah dihakimi. Tidak merasa dihakimi. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Terus kita bisa katakan dengan dia kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita pelan-pelan berbicara, stabilkan dulu identitasnya. Jadi kata-katanya seperti Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi bersama-sama dengan anak. Ya, terus kamu berhak merasa begitu. Maksudnya, pokoknya dia marah Bu, marah ada temennya jajannya diambil gitu. Kan wajar ya dia marah ya, karena jajannya diambil. Itu saya lakukan restitusi kemarin. Dia dibantu memasangkan sepatu, tetapi setelah selesai jajan yang punya sepatu diambil langsung dimakan, gitu kan? Jadi yang punya sepatu marah-marah, yang punya jajan maksudnya marah-marah. Ibu, jajanku diambil, aku nggak mau, jajanku diambil, kata dia. Ternyata di situ dengan melakukan segitiga restitusi itu pelan. Jadi nanti akhirnya anak itu bisa timbul rasa dia bertanggung jawab sendiri dari dalam diri dia sendiri. Ya, jadi yang saya lakukan bukan langsung menanyakan yang mengambil, kenapa kamu ambil gitu. Tapi saya pasti saya apakan dulu temannya, temennya wajar ya marah, guru juga marah kalau cara seperti itu misalnya. Jadi dia merasa kita menghargai dia. Terus validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Kebutuhan kita tadi ada 5 ya Bu ya. Nah, kita lihat mungkin dia akan mau mencari kesenangan, mau bertahan hidup, mau kasih sayang dan rasa diterima, atau apa lagi tadi? Tentang ada 5 tadi lupa saya. Terus pokoknya nanti tentang 5 itu. Jadi kita tanyakan dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oh, mungkin karena aku pengen jahil. Oh, aku karena pengen merasa diriku itu berkuasa gitu. Aku bisa, itu kan penguasaan gitu ya. Itu kan kita tanya dulu. Semua pihak kita tanyakan. Kita dengan cara berdialog. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, yaitu kata-kata yang bisa kita lakukan dalam validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya itu karena dia mungkin salah, dia memukul, tetapi dengan memukul itu dia timbul dengan sikap yang baru. Tapi dia meminta maaf, karena dia bersalah.
bahwa pada dasarnya yang termotivasi secara intrinsik. Berarti di dalam diri dia. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan lagi dari keyakinan kelas itu. Oh iya, akibatnya ini. Jadi dia tahu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Tadi nilai kebersamaan, nilai saling tolong dan menolong. Itu ketika dia merasa itu dia lakukan salah, dia akan otomatis dia meminta maaf. Oke. Nah, udah sampai penutup, Bu. Nah, penutup ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu pelajar profil Pancasila yang 6 tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ini tentang budaya positif. Saya harap Bu nanti di sekolah diterapkan lagi di sekolah. Tadi dari peran guru tadi yang dari penghukum, dari pemantau, dari pembuat salah. Yuk pelan-pelan kita buat sebagai manajer. Terus kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada bertahan hidup, kesenangan, terus kasih sayang. Nah itu sama-sama kita lihat dari permasalahan yang anak pasti anak ada kebutuhan dari itu ya Bu ya, dari 5 tersebut. Kita lihat dari itu dulu Bu. Oh dia mau merasa senang mau apa, itu yang kita lihat dulu Bu. Nah kita lakukan dengan cara kita memanajer anak tadi. Dan setiap permasalahan kita lakukan segitiga restitusi. Nah tadi yaitu yang pertama menstabilkan diri. Stabilkan dulu Bu, jangan langsung emosi. Stabilkan dulu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa nak? Mengapa nak? Hendak harus seperti itu. Nah itu yang kedua Bu. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nah kita tanyakan, nah kan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, berarti tidak boleh kita lakukan. Bagaimana kita mengapanya kalau kita sudah melanggar keyakinan kelas kita? Nah anak sendiri dia akan tahu, oh ya aku berbuat salah, oh aku menyakiti teman, berarti aku minta maaf. Seperti ini tertanam dalam diri anak tersebut. Baik Bu, terima kasih untuk semuanya dan waktunya. Terlebih terkurang jikalau ada penyampaian dari saya yang berlebihan atau kurang, saya mohon maaf. Saya di sini tidak menggurui ya Bu ya. Saya berbagi pengalaman, berbagi tentang apa yang saya dapatkan.